Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Saputra dengan NIM E110112110003. Dalam mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi, saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis film saya, yang mana pada kali ini film yang saya analisis adalah Cek Toko Sebelah. Film ini menceritakan mengenai keluarga Ko Afuk dan kedua anak laki-lakinya, yang mana anak pertamanya yaitu Johan, sedangkan anak keduanya adalah Erwin, sekaligus anak bungsunya. Ko Afuk memiliki badan usaha sendiri, yaitu warung. Lalu Erwin merupakan anak yang berprestasi, yang merupakan lulusan dari universitas luar negeri, serta juga bekerja di luar negeri. Sedangkan Johan, yang merupakan anak pertama dari Ko Afuk, merupakan seorang mantan narapidana. Ia juga tidak menyelesaikan pendidikannya. Hal ini menjadi hal dasar yang kemudian tumbuh menjadi sebuah konflik dalam film ini. Konflik ini berawal ketika si Johan merasa iri dengan perlakuan dari ayahnya, yaitu Ko Afuk, kepada Erwin. Pada akhirnya, konflik ini mencapai puncaknya atau klimaksnya ketika Ko Afuk jatuh sakit, yang mana Ko Afuk ini menginginkan si Erwin untuk melanjutkan warisannya, yaitu sebuah warung. Padahal Johan pada saat itu berada di Indonesia atau berada di tempat Ko Afuk sakit. Sedangkan Erwin itu sedang berada di Singapura. Namun hal tersebut tidak membuat si Ko Afuk ingin Johan untuk melanjutkan warisannya. Tetapi ia tetap bersikeras untuk Erwin untuk melanjutkan warisan dari si Ko Afuk ini. Lalu untuk konfliknya sendiri yang saya temukan terdapat beberapa jenis. Dari yang pertama adalah konflik prinsip atau komunal. Yang kedua ada konflik non-realistik. Yang ketiga ada konflik dinyatakan atau tidak dinyatakan. Lalu yang terakhir ada konflik pribadi atau individu super. Dimulai dari konflik yang pertama, yaitu konflik prinsip atau komunal. Erwin dan Johan ini memiliki prinsip yang berbeda untuk membahagiakan orang tuanya, yang mana si Erwin melalui prestasinya, sedangkan Johan melalui kepatuhan dan loyalitasnya kepada si Ko Afuk. Yang mana kedua prinsip yang berbeda ini kemudian menjadi cikal bakal konflik prinsip. Lalu Erwin dan Johan itu mau untuk meneruskan warisan dari Ko Afuk, yaitu sebuah warung. Akan tetapi terdapat masalah pada siapa yang harus meneruskan warisan tersebut, yang mana bisa kita kategorikan sebagai konflik komunal. Lalu untuk konflik selanjutnya yaitu konflik non-realistik. Konflik non-realistik ini terjadi ketika Johan tidak mampu membendung emosinya kepada si Erwin, namun tidak cukup siap untuk menyatakan konflik tersebut kepada si Erwin. Nah, ketika hal ini terjadi, ini bisa dilihat dari adegan yang tampil ketika si Johan ini melampiaskan emosinya kepada benda-benda di sekitarnya, bahkan kepada orang lain, yaitu istrinya. Nah, pelampiasan di luar orang yang terlibat dalam konflik ini bisa dikategorikan sebagai konflik non-realistik. Lalu untuk konflik selanjutnya yaitu konflik tidak dinyatakan atau dinyatakan. Johan yang merasa iri kepada si Erwin membuat dirinya tentu merasa ingin untuk menjatuhkan atau menyalahkan si Erwin. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Johan, karena ia tahu jika ia melampiaskan hal tersebut kepada Erwin, bukan hanya hal tersebut akan memperburuk hubungannya bersama Erwin, akan tetapi juga akan memperburuk hubungannya bersama Ko Afuk, karena seperti yang kita ketahui, Ko Afuk memiliki perhatian yang lebih kepada Erwin daripada si Johan, yang mana hal ini bisa kita kategorikan sebagai konflik tidak dinyatakan. Namun pada akhirnya, Johan memutuskan untuk melampiaskan emosinya kepada si Erwin, yang mana bisa kita lihat pada adegan ini, yang mana Johan melontarkan beberapa kata untuk membuktikan bahwa Erwin ini salah. Hal ini justru membuat atau membangun stabilitas hubungan, yang mana ketika si Johan ini menyatakan emosinya secara langsung kepada Erwin, itu membuat Erwin sadar mengenai konflik ini sebenarnya disebabkan oleh dirinya. Nah, hal ini bisa kita kategorikan sebagai konflik dinyatakan. Lalu untuk konflik berikutnya yaitu konflik pribadi atau konflik individu super. Nah, konflik pribadi ini sendiri terjadi ketika Erwin itu bersikeras untuk pergi ke Singapura untuk melanjutkan karirnya. Sedangkan si Johan ini tidak setuju karena
Erwin itu egois. Erwin hanya memikirkan dirinya sendiri. Johan yang tidak terima karena ayahnya sedang sakit, ini menjadikan Koafu sebagai alasannya untuk menyelesaikan masalahnya bersama Erwin, yang mana bisa kita kategorikan sebagai konflik individu super. Yang mana konflik individu super ini sendiri adalah konflik di mana seseorang itu akan membela atau membawa kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, sedangkan konflik pribadi itu kebalikannya, yang mana orang yang terjerat dalam konflik tersebut itu mementingkan kepentingan yang pribadi daripada kepentingan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.